What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. So what could separate us now? Shalom adik-adik semua. Aduh, masih kurang semangat nih kak. Nah, kakak tanya sekali lagi ya, adik-adik jawab yang lebih semangat. 1, 2, 3. Shalom adik-adik semua. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Anak-anak Tuhan Yesus pasti kabarnya luar biasa kak. Nah, Kak Cecil, untuk mengawali ibadah kita, mari kita angkat puji-pujian dengan judul apa nih Kak Cecil? Lagunya Kasihnya seperti sungai, sama sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oke Kak Cecil, langsung aja kita mulai musiknya. Musik! Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan
suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Adik-adik, tiba saatnya kita bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena pada pagi hari ini kami masih bisa dibangunkan dan dapat bersekolah minggu. Tuhan, sekarang kami mau sekolah minggu, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam persembahan, mari kita angkat satu pujian dengan judul Sukacita Surga. Adik-adik nyanyi yang semangat ya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh itu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh itu. Sukacita surga nyata penuh itu. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi anak-anak-Mu berbicara kepadamu pagi ini. Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan kita perlu menyiapkan amplop. Kalau sudah, kita tulis hari, tanggal, bulan dan tahun. Kalau sudah, sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyi
bawa persembahanmu. Adik-adik yang tahu lagunya bisa sambil bernyanyi ya. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Sama dengan Kak Esther di sini. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Monik dan Kak Cecil, begitu juga Kak Ines ya yang sudah melayani kita di ibadah gabungan. Tetap semangat melayani, apapun kondisi kita, apapun keadaannya, jangan lupa Tuhan nomor 1 ya. Oke, terima kasih ya kakak-kakak. Dan di sini Kak Esther juga mau mengajak kita semua, adik-adikku sekalian, untuk mematuhi protokol kesehatan selama wabah pandemik COVID-19. Kita simak videonya berikut ini. Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Ya, selain itu, Kak Esther mewakili semua guru sekolah minggu Gereja Gloria mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari hari ini tanggal 4 Oktober 2020 sampai tanggal 10 Oktober 2020. Kiranya dengan bertambahnya usia kalian semakin didewasakan dalam iman. Dan jangan lupa setia ibadah selalu. Oke sayang. Oh iya, di sini Kak Esther juga mau informasikan bahwa kalau jemaat ibadahnya sudah di gereja ya adik-adik ya, sudah ke gereja langsung. Tetapi untuk sekolah minggu dan ibadah SPR kita masih jarak jauh. Kita masih menggunakan saluran channel YouTube Blog Kids. Jadi Kak Esther harap walaupun kita ibadah jarak jauh, adik-adik tetap ingat, hari Minggu adalah harinya Tuhan. Waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Jangan main game terus dong ya. Ingat, Tuhan Yesus menunggu puji-pujian doa adik-adik di hari Minggu ya. Jangan sampai lupa ya sayang ya. Nah adik-adik, itu dulu informasi atau pengumuman dari Kak Esther. Sekarang kakak-kakak sekolah minggu kalian telah menunggu kalian di kelas masing-masing. Kelas PAUD,
kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Oke, kita langsung bisa kelas. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom teman-teman, gimana nih kabar kalian? Sehat terus ya? Sebelum kita memulai ibadah SPR kita, mari kita mengangkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 07 yang berjudul Bersyukurlah pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah jarak jauh ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, tiba saatnya untuk kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Windy.
Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tolong kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-33 sampai yang ke-46 dengan perikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Mari kita baca bersama-sama. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya,
Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Salam, selamat pagi. Tetap sehat, tetap semangat, tetap memuji Tuhan. Tentu kita pernah mendengar peribahasa, kuman di seberang lautan tampak, tetapi gajah di pelupuk mata tiada tampak. Yang artinya, kesalahan kecil orang lain kelihatan, dipersoalkan. Tetapi kesalahan sendiri yang lebih besar, kita tidak menyadarinya, kita tidak melihatnya. Nas kita pada hari ini menceritakan bahwa hak kerajaan Allah seumpama tuan tanah yang membuka kebun anggurnya dan menanam pagar di sekelilingnya. Bahkan diceritakan ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara di kebun anggur itu, dan menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Ketika musim tuai akan tiba, ia menyuruh hamba-hambanya untuk menerima hasilnya. Tetapi apa yang terjadi? Hamba-hamba itu ditangkap, hamba-hamba itu dilempari, dan hamba itu dibunuh. Demikian juga ketika Tuhan itu mengutus anaknya sebagai ahli waris, juga ditangkap, juga dilemparkannya keluar, dan juga dibunuh. Kisah ini merupakan bagian dari perjalanan Yesus ketika memberitakan Injil Kerajaan Surga dalam perjumpaannya dan percakapannya dengan orang-orang Yahudi, baik orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Kalau kita melihat perumpamaan ini, Yesus hendak membangun sebuah kesadaran kepada orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang selalu merasa bahwa diri mereka lebih baik, diri mereka lebih benar. Mereka merasa bahwa dirinya yang berhak atas kerajaan surga. Dengan perumpamaan tersebut diharapkan orang-orang Yahudi menyadari akan keberadaan mereka yang selama ini sebenarnya salah, dan akhirnya supaya mereka menyadari keberadaannya dan bertobat kepada Tuhan. Tetapi mungkin juga firman ini juga bisa mengena dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Seringkali kita merasa diri kita paling baik, paling benar, paling yakin mewarisi kerajaan surga. Karena tak ada sedikit orang pun akhirnya meremehkan dan kurang menghargai orang lain. Ingat, melalui perumpamaan tersebut mengajak kepada kita semua untuk menyadari tentang diri kita yang penuh dengan kesalahan, yang tidak selalu benar, sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong. Yang diinginkan supaya kita bisa menghargai orang lain juga di sekitar kita. Dengan kesadaran, dengan kesediaan, berubah menjadi pribadi yang rendah hati, yang tidak sombong, menghargai orang lain menjadi bagian dan upaya
bahwa kita telah hidup dalam kasih daripada Tuhan. Melalui firman Tuhan pada hari ini, marilah kita memohon Roh Kudus Tuhan untuk menyadarkan diri kita masing-masing. Tidak terlepas kehidupan kita ini tentu dari kesalahan, dari dosa, dari kesombongan, supaya hidup kita mampu berubah, supaya kita tetap menghidupi kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Selamat pagi, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 400 yang berjudul Kudaki Jalan Mulia. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami tadi telah menyelesaikan ibadah kami, dan setelah ini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami masing-masing. Kiranya kasih-Mu menyertai kami selalu. Terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu di hidup kami. Kami sangat bersyukur, Tuhan. Tuhan, doa kami ini jauh dari kata sempurna. Tolong sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.